Hai, saya Ria. Kali ini saya akan menggambar sambil menceritakan tentang kisah layangan putus. Baru-baru ini ada serial drama yang berjudul Layangan Putus yang membuat wanita se-Indonesia gregetan ya. Nah, ternyata serial drama itu diadaptasi dari sebuah novel, dan novel itu merupakan kisah nyata ya. Jadi ceritanya itu diambil dari kisah nyata yang dialami oleh si penulis. Si penulis itu namanya Momi ASF, bacanya Momi As kayak gitu ya mungkin ya. Nah, kali ini aku akan menceritakan bagaimana sih kronologi cerita yang ada di novel itu. Jadi rumah tangga Momi itu sebenarnya sempurna dan religius. Momi As menceritakan rumah tangganya dalam kondisi baik-baik saja dan bisa dibilang sempurna. Suaminya yang dinamakan Mas Arif, dan kalau di serial drama itu diperankan oleh Bang Reza Rahardian. Mas Arif itu sosok yang tampan, soleh, metroseksual, dan berkecukupan. Mereka telah menikah selama 8 tahun dan tinggal di Bali. Mereka memiliki 5 orang anak, namun anak bungsunya meninggal dunia saat masih bayi. Suasana rumah tangga mereka sangat harmonis. Selain kehidupan ranjang yang masih menggebu-gebu, anak-anak pun dididik dalam lingkungan keluarga yang hangat dan religius. Ditambah lagi, suaminya juga memiliki channel dakwah di YouTube yang membuat Momi As percaya sepenuhnya pada sang suami. Nah, suatu ketika suaminya itu atau Mas Arif itu tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Rumah tangga mereka sudah dibangun sejak tahun 2011 dan mulai mengalami badai ketika sang suami tiba-tiba hilang dan tidak bisa dikontak pada Februari 2018. Melihat paspor suaminya tak ada, Momi As berpikir sang suami pergi jihad ke Suriah, sebab sebelumnya sempat ada ustadz yang menganjurkan hal itu. Nah, di hari kedua kepergian sang suami, barulah Momi As bisa menghubunginya. Ternyata suaminya berada di Jakarta, namun suaminya melarang sang istri menyusul. Dia juga tak menjelaskan mengapa pergi tanpa pesan dan berhari-hari lamanya. Setelah 12 hari pergi, suaminya akhirnya pulang. Namun, tetap tak ada penjelasan dan permintaan maaf dari sang suami. Nah, Momi As itu menemukan foto-foto yang membuat dia sedih. Jadi setahun kemudian setelah kejadian itu, Momi As nekat membuka ponsel suaminya. Dari situlah akhirnya ia mengetahui jika suaminya telah menikah lagi. Dan ketika menghilang selama 12 hari, sang suami sedang berbulan madu dengan istri mudanya di Turki. Hatinya pun tersayat-sayat saat melihat ratusan foto suaminya bersama istri mudanya honeymoon di Kapadosia, kota impian Momi As. Jadi itu ada di Turki ya. Itu kota impiannya Momi, tapi ternyata suaminya itu malah honeymoon bersama istri barunya ke sana. Pada tanggal 27 Februari 2019, tanganku lancang membuka handphone Arif. Setelah pengakuannya yang lalu, aku masih belum berdamai dengan diriku. Perasaan hancurku membuat enggan membahas atau bertanya lebih jauh. Aku memilih mencari tahu dengan tanganku sendiri. Pun Arif terkadang sosok yang dingin. Tidak sedikit pun dia berusaha mengajakku bicara, meminta maaf atau menenangkanku.
Ponselnya disembunyikan di atas rak buku. Tak sadar air mataku mengalir. Kutemui ratusan foto mereka. Hatiku tersayat ngilu. Aku dalam kecemasan yang amat sangat saat ia menghilang selama 12 hari. Tapi Mas Arif tidak hilang. Dia hanya berhoneymoon di Kapadosia, kota impianku. Aku memang sudah pernah pergi ke Turki saat menunaikan ibadah umroh bersamanya. Tapi kali itu kami tidak menyentuh Kapadosia. Betapa remuknya hatiku melihat dia sudah pergi ke sana lebih dulu dengan istrinya yang baru. Istri muda yang baru 12 hari dinikahinya. Aku tak kenal perempuan itu. Aku tak pernah bertemu perempuan itu. Yang ku tahu dari suamiku, wanita itu cantik dan muda. Aku marah dan murka. Aku merasa dikhianati. Maaf dari Mas Arif tak cukup membuatku tenang. Ya Rob, ampuni aku. Nah, tak terima dipoligami secara diam-diam, Momi As menggugat cerai suaminya. Rumah tangga yang sudah terbangun selama 8 tahun ini pun resmi berakhir pada 19 September 2019. Sejuta perasaan bercampur aduk di dalam dada Momi As kala itu. 19 September 2019, lembar putusan pengadilan agama mengenai perceraian sudah kuterima. Aku hela nafas panjang. Lega, sedih, sesak bercampur di setiap hembusan napas. Aku baca lagi berulang. Alhamdulillah, batinku berusaha menyempatkan untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Resmi sudah aku sendirian. Aku yang bertanggung jawab atas diriku sendiri dan menanggung segala keputusan ke depan. Seperti kehilangan satu kaki, aku berusaha tetap tegak melangkah. Pun selama 1,5 tahun menjalani poligami, yang aku rasakan memang kakiku sudah sakit sebelah. Ibarat dalam sisi medis, saran terbaiknya adalah mengamputasi kaki yang sudah luka dan membusuk sebelum menjalar menyakiti organ lainnya. Berat dan hancur, tentu itu yang dirasakan oleh Momi As saat akhirnya rumah tangga yang awalnya bahagia justru berakhir di meja pengadilan. Belum lagi perasaan dikhianati oleh suaminya yang sangat ia percaya sebelumnya. Namun ia berusaha bangkit demi keempat anaknya. Bukan saatnya tumbang. Aku bukan layangan putus yang tak tentu arah. PR-ku masih banyak. Keempat anak ini punya masa depan yang indah. Aku percayakan semua pada penopangku, Allah Sang Maha Baik. Jauh di lubuk hati, doaku untuk mantan suami. Aku tidak lagi mampu menunaikan kewajiban sebagai seorang istri untuknya. Dia resmi bukan milikku sekarang. Kulepaskan segala memori perjuangan cinta kami yang dulu. Aku sudah tidak terikat sebagai istrinya. Semoga ia diberi kesehatan, kelancaran dalam segala urusan. Bukan saatnya memaki, sampai kapanpun aku tak boleh bermusuhan. Dia adalah ayah anak-anakku. Ku selipkan namanya dalam doa-doaku. Usai bercerai, Momi As berjuang menghidupi keempat anaknya yang masih kecil di tengah kesulitan finansial yang mulai melanda. Ia menuturkan bahwa biaya sekolah anak dan tagihan listrik sampai menunggak. Sopir pribadi tak lagi disediakan. Bahkan anak-anak tak mampu ia belikan mainan. Belum lagi anak-anak yang merindukan ayah mereka. Jadi mereka boleh saja memutus komunikasi denganku, ibu dari anak-anaknya. Bersikap acuh dan mencabut segala fasilitas di rumah ini, menghapus sopir untuk anak-anak dan tidak mau mensupport biaya hidup anak-anak, biaya pendidikan dan kesehatan. Aku punya Allah untuk bersandar. Aku punya Allah untuk meminta dan memohon. Anak-anakku akan jadi anak bahagia yang sukses dunia akhirat. Kutatap wajah-wajah polos mereka yang tanpa dosa.
suatu saat nanti mereka akan menjadi orang-orang hebat yang menerangi dan bermanfaat untuk orang-orang di sekelilingnya dimanapun mereka berada. Nah teman-teman, seperti itulah kisah yang diceritakan dalam novel ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang di serial drama nanti kalian juga bisa tonton sendiri ya. Untuk Bang Arisnya itu diperankan oleh Bang Reza Radian. Kalau sebagai Kinan itu mewakili Momi As itu oleh Putri Marino, dan sebagai pelakornya kalau nggak salah namanya Lydia ya, itu diperankan oleh selebgram namanya Anya Geraldine. Nah terima kasih karena kalian sudah menyempatkan waktu untuk menonton saya menggambar dan mendengarkan cerita dari saya. Semoga video kali ini juga bermanfaat ya untuk kalian semua. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang dialami saudara perempuan kita, yaitu Momi As. Terima kasih untuk dukungannya selama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.